Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri bidang ekonomi melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan 26-28 Juli 2022. Di hadapan pemimpin dan petinggi perusahaan ketiga negara, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menarik sebagai tujuan investasi. Ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Saya yakin Indonesia masih merupakan salah satu tempat investasi terbaik. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat dunia, checks and balances dalam sistem pemerintahan kita berjalan dengan baik. Politik domestik Indonesia juga sangat stabil. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghasilkan kesepakatan peningkatan impor produk pertanian Indonesia dan kerjasama ekonomi hijau melalui pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Selain itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat tertunda juga direncanakan untuk dilanjutkan. Sementara dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Jokowi mengangkat berbagai hal, mulai dari urusan perdagangan, investasi, dukungan iptek, target net zero emission, dan isu konflik kawasan lainnya. Di Korea Selatan, Presiden Jokowi mengajak negeri K-pop itu meningkatkan nilai investasi agar masuk dalam negara investor 3 besar. Saat ini nilai investasi Korea Selatan menempati peringkat ke-6. Beberapa bidang yang sudah berjalan dengan baik adalah industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik, telekomunikasi, garmen, dan energi terbarukan. Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal menilai kunjungan Presiden ini untuk mengkonsolidasikan berbagai peluang dari kawasan Asia Timur. Indonesia juga ingin berperan signifikan dalam jaringan rantai produksi global yang selama ini tertinggal di antara negara ASEAN lainnya. Kedekatan kita dengan 3 negara ini, yang mana mereka masing-masing sudah memiliki jaringan rantai produksi yang cukup signifikan di tingkat regional dan global, kita berharap bisa mendapatkan semacam limpahan manfaat atau spillover effect dari intensitas, baik itu dari sisi investasi maupun trade dengan 3 negara tersebut. Memang 3 negara ini ya dekat ya secara geografis ya antara satu dengan yang lain. Tetapi dari sisi politik ekonomi dan juga hubungan institusi ya, kita tidak melihat ada hubungan yang terlalu mengikat di antara 3 mereka. Presiden membuka kesempatan bagi para investor dari ketiga negara untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara baru. Kepala negara juga menjamin kemudahan berinvestasi melalui penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem layanan perizinan berusaha elektronik yang terintegrasi. Namun yang paling penting adalah bagaimana sejumlah kesepakatan tersebut bisa ditindaklanjuti di kemudian hari. Desy Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.